Terus nanti kalau di sana, kamu kan nanti ada namanya jam untuk volunteer. Pernah dengar Iya, itu nggak? kita 75 atau 50 jam gitu di Ya. peraturan yang baru. Nikmatin itu masa-masa terindah menurut saya. Masa-masa Volunteer ya. terindah. Iya, itu masa-masa terindah. Masa-masa terindah itu pada saat volunteer. Karena kita ketemu banyak orang, makan gratis, dapat banyak giveaway, gitu. Nanti kalau kamu udah sampai sana, mulai searching di internet, volunteer di daerahmu tinggal. Jangan cari volunteer yang terlalu jauh, habis di ongkos. Makanya kami, kami kan ada 6 ya di sana. Kami selalu janjian. Volunteer sama-sama yuk. Siapa tahu dapatnya di Washington DC, kita bisa patungan bayar Uber. Gitu. Ya itu Helen bilang lagi 5 pilar itu. Terus saya mau tanya kamu sudah siapin souvenir untuk kamu sharing? Udah ada. Aku udah siap. Banyak, berapa banyak? Keychain itu paling yang isi 10 itu aku bawa paling 50 pieces sih, Kak. 50-an sih. Apa motifnya apa? Motif yang Papua ada yang gambar kayak KTK, Oh yang keren. Cendrawasih. Jadi kayak Nanti unik-unik. Ada biasanya aku beli di toko souvenir. Kenapa? dibaginya tuh pada saat kita mau pulang. Tapi terserah kamu sih kalau mungkin pertemuan pertama yang kamu merasa dekat apa gitu. Jangan dibawa pulang lagi, tinggalin di sana. Kitchen gitu. Terus kalau bisa ini hanya suggest ya. Siapin something special untuk nanti supervisormu. Kamu pasti kayak nyesel nanti kalau aduh kenapa aku nggak kasih dia ya pada saat aku nggak bawa ini ya gitu. Entah Supervisor ya. cewek atau netral lah. Tapi jangan ini ya, mahkota Papua yang ada kayak kerang-kerang ya. Nanti repot kamu di bandara. Aku udah pesan yang khusus nggak ada kerang-kerangan. Ya kasihan nanti kamu barang sudah niat dibawa ternyata harus ditinggal di bandara. Gitu. Karena itu kemarin saya kasih sih. Karena memang banyak yang ngasih, ada yang bawa kain apa semua gitu. Banyak Terus yang oleh-oleh berarti ya untuk bawa ke sana. iya. Tapi kopormu jangan terlalu banyak baju ya. Supaya ketika Ya, kamu baju aku pulang, bawanya kamu bisa dikit-dikit aja isi. sih, Kak. Ya, tapi banyakin underwear lah gitu. Terus jaket satu aja, nggak usah banyak-banyak jaket. Nanti sisanya, nanti tuh kita pada masa musim dingin, kita dapat allowance untuk beli baju dingin. Keren nggak? Aku lupa. Berapa ya Helen ya waktu itu Helennya? Kita untuk beli baju dingin. Tapi ada lah modal untuk beli baju. Karena emang baju dingin mahal, Kak. Di sini itu Beli ya ampun mahal yang banget ini thrift, impor. beli yang thrift, beli yang thrift. Jangan beli yang asli. Kamu juga bawa pulang ke Indonesia mau buat apa barang-barang itu? Iya, berarti itu kita beli kita bisa jual kembali lagi ke tempatnya. Aku belum tahu ya kalau itu ya. Tapi kemarin itu setelah saya pulang, saya hanya taruh aja di donasi. Ah itu 250 itu untuk baju dingin. Pada Thrift saat paling kami lima ya, belas nggak tahu kalau dolar kamu. gitu ya. Hmm? Nge-thrift. Nge-thrift paling Iya, $15. maksudnya jangan kamu terlalu merasa, wih keren nih baju dingin, beli banyak-banyak. Untuk apa? Nggak akan mau di kopormu. Kayak Helen ini, Iya, tebel bajunya keren-keren, banget tapi sebenarnya. banyak yang ditinggal. Kayak Hah? siapa? Siapa? Helen, dia banyak baju keren-kerennya nih, tapi banyak yang Oh iya, ditinggal. foto-fotonya di IG tuh aku lihat tuh keren banget sih. Iya, ya memang kamu tidak beli sis, tapi kan banyak yang kamu tinggal baju-bajunya. Sayang tuh, gitu. Sayang, di Indonesia juga mau dipakai kemana? Bener, apalagi Gitu. musim ya di Papua ya. Oh, gila. Iya. Panas banget soalnya. Terus kalau bisa, kamu bawa obat-obatan ya, yang kira-kira kamu lemahnya di mana gitu. Oh itu nggak masalah, itu nggak akan di ini sama imigrasi obat-obatan gitu. Enggak masalah. Saya kemarin banyak-banyak obat. Beli obat untuk obat gusi, saya bawa antangin, terus saya bawa obat demam, terus apa? Saya bawa kayak kalau usahakan kurangin yang cairan-cairan ya, kok yang pil, tablet gitu. Oh terus gini, misalnya kamu nanti dalam perjalanan mungkin harus bawa kayak krim-krim ya. Itu hati-hati jangan yang besar ya, yang traveler aja, yang botol-botol Tapi kecil. Nanti dibuka di banyak. bandara. Maksudnya? Maksudnya beli yang kecil sih, tapi banyak aja dibandingkan beli yang gede satu kali gitu. Yang kecil aja, jangan yang besar nanti di bandara disuruh keluarin loh. Nah itu Ellen bilang benar tuh, kalau buku bisa dijual lagi. Misalnya kamu beli buku, itu kamu bisa jual lagi. Jadi kamu gini, uh, triknya, kamu lihat buku-buku yang rasa kamu ini akan penting untuk kamu di Indonesia, beli yang ori, kamu bawa pulang. Tapi kalau seandainya
kamu mau beli buku-buku yang saya kayaknya nggak butuh-butuh banget barang ini. Kalau saya triknya kemarin, saya fotoin yang saya pergi ke perpustakaan. Jadi my second home biasanya tuh di perpustakaan. Saya betah selesai kuliah nggak ngapain, saya tidur bukan tidur ya. Di sana kan internetnya kayak internetnya kan. Tanya Helen tuh, di mana pokoknya paling gampang cari saya itu di perpustakaan itu sudah. Jadi saya betah di sana karena internetnya itu luar biasa kencangnya. Saya nggak akan pulang sampai perpustakaan tutup. Virus. Oke. Gitu kan Catat-catat kita note ya. pasti bawa laptop ya kita pakai internet dari situ. Kalau memang kita malas keluarin laptop ya cari yang komputer-komputer yang ini, komputer-komputer yang kosong. Kan kita kalau di kampus saya ya, karena di kampus saya ada yang gratis. Di Boston itu kita ngeprint nggak bayar, tapi di tempatku kalau kita ngeprint kita bayar di perpustakaan. Oke. Oh, aku tiba-tiba keingat Kak. Laundry di sana tuh gimana? Oh Jemurnya enggak, gimana? Oh oh iya, enggak di sistem sana laundry pakai gimana? pengering, mesinnya pakai pengering, Gak ada setrika masuk sampai berarti. selesai sudah. Hah? Setrikaan. Kenapa? Ada Aku setrikaan nggak tuh pernah Kak? aku nggak pernah nyetrika sih selama di sana. Yang penting ketika ngelipatnya bagus-bagus. Aku nggak pernah nyetrika selama di sana. Bagaimana mau disetrika? Baju saya sudah pada saat musim dingin saya boros di pakaian. Jadi yang penting masuk mesin cuci sudah dipakai lagi. Saya boros di pakaian. Saya kalau musim dingin ya pada saat winter, saya itu pakai berapa ya? Yang kayak stocking itu satu set atas bawah. Terus pakai lagi kaos. Oh, ada Terus pakai lagi jaket tipis. Terus ada lagi saya pakai jaket tebal, belum lagi pakai shawl, terus pakai kaos tangan. Boros pakaian waktu di winter. Karena saya kan pernah sakit yang saya cerita kamu, yang bel Hmm. palsy. Nah, kini saya harus melindungi muka saya dengan baik-baik. Saya kan kena bel palsy pada saat sebenarnya, pada saat masih summer. Gitu. Iya, mungkin Helen pernah setrika. Kalau saya nggak pernah setrika sih, sis. Males. Karena capek. Boros pakaian jadi. Kalau nyetrika semua, aduh. Mungkin pakaian-pakaian yang kalau kita pergi acara spesial baru kita setrika. Gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan dari aku nih. Untuk kesehatan di sana Kak, asuransi seperti itu kira-kira gimana tuh? Apakah ada tips dan trik ya? Misalnya kira-kira kalau misalnya kita sakit itu asuransinya nge-cover apa aja? Misalnya in case ya, kita nggak tahu gitu. Ya bawa kemana-mana lah kartu asuransimu. Bawa kemana-mana lah kartu asuransimu. Karena nanti kamu tanya sama siapa supervisormu, ini asuransi ini uh, kepakainya di klinik atau rumah sakit mana? Hmm. Gitu. Karena kemarin saya pun seperti itu mencari ini rumah sakitnya yang mana gitu. Tapi ya berharap jangan kok sakit, mahal soalnya sakit di Iya. sana, Bukannya mending mahal udah banget. mending paracetamol dah udah. Ah, jangan paracetamol. Kalau sana nggak tahu apa ibuprofen yang sekarang terkenal tuh. Di sana banyak ibuprofen. Terus nanti toh, saya nggak tahu ya masih ada atau tidak. Nanti kalau kamu pulang, banyak bawa coklat. Ternyata coklat dari sana tuh enak loh. Dan saya nyesel nyoba sedikit. Karena saya pernah beli coklat itu barang sekitar 15 ke 20. Terus saya bagi-bagi. Dan mereka, nggak ada lagi kah? Dalam hati saya, ini di Amerika ini coklat ini murah. Murah sekali menurut saya. Tapi ternyata yang makan ini doyan banget. Dan ternyata enak. Manisnya nggak terlalu sweet kayak di sini. Oh, berarti mereka doyan coklat-coklat seperti ini. Sebenarnya yang paling enak tuh coklat, menurut saya. Coklatnya tuh Coklat tuh. nggak nggak terlalu manis gitu. Gitu. Bapak misalnya oleh-oleh coklat sudah. Daripada kamu repot toh. Gitu. Coklat itu sudah paling. Nanti sana ada toko apa? Dollar Tree. Jadi kebanyakan barangnya $1 semua. Kamu akan muntah-muntah belanja di sana. Tanya tuh Helen, dia paling betah toko Dollar Tree. Semuanya ada gitu ya di sana tuh. Semua serba $1. Semua serba $1. Semua serba $1. Dan gini, saya kan pernah internship magang ya, internship di kayak penitipan. Jadi gini, kalau
di Amerika itu ada beberapa apartemen yang menyediakan kayak satu gedung untuk anak-anak belajar. Nah, saya internshipnya di situ. Nah, terus eh, suatu hari mereka kan bilang, Miss, kamu kan mau pulang, masakin kita dong. Dan ternyata mereka sangat menyukai Indomie. Katanya, wow, Indomie ya. delicious. Yummy, wah ini kurang ini. Mereka menyukai Indomie dan ternyata senang mereka. Di sana ada, tapi harganya mahal. Oke, oke. Ini harus selalu to the point sama mereka, jangan Iya, yang normal. iya itu tadi kau bilang. Jangan pakai bahasa kayak kita toh. Iya bener, maksudnya gimana ya kak? Kita kayak orang Indo kan memang udah terbiasa Serba gak gak enakan enak ya. ya. Tapi Hmm, iya bener-bener nggak itu bisa. berarti harus cas 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 gitu. Iya, iya, betul. Terus paling nanti kalau kamu di sana paling di kamu nanti dikira orang Filipina. Saya aja waktu sana saya dipikir orang, ayo Philippines. Kalau enggak Eh, apa ya yang agak, kalau enggak Thailand, apa Meksiko apa gitu, Mexico, Thailand kayak gitu gitu. Iya. Masih jarang mereka nyebut, ayo Indonesia enggak. Kalau ya ayo Filipina. karena emang mayoritas mungkin di sana kalau Asian itu dari Filipina ya, kalau Southeast Iya Asian mungkin gitu. ya lebih terkenal seperti itu. Gitu. Terus Gitu. kalau bisa kamu nanti kalau di sana banyakin teman-temanmu yang dari Indo, akrab lah dengan mereka. Jadi sering ajak mereka untuk keluar bareng. Bukan kamu dilarang berteman sama orang ini. Biasanya kita tuh ada acara kayak tuh apa gathering. Misalnya kita kalau mau ke Washington DC, ada acara gathering-gathering ke 17 Agustus, Natalan. Nanti biar sama-sama teman-teman dari Indo tuh. Tuh. Karena dari tempat kita ke Washington DC itu lumayan loh kalau ada Uber. Gitu. Mahal ya. Kan nggak mungkin kamu pergi ke kedutaan dengan teman dari negara lain. Maksudnya apa mereka mau? Gitu. Bener-bener. Jadi nanti kalau kamu PDO, eh, coba akrabin mereka. Jadi pas ketika, apalagi yang satu state sama kamu. Atau kampus. Ya, supaya gini, nanti kalau ada acara-acara kayak ke kedutaan atau cara gathering Indonesia, pergi sama mereka. Apa untungnya? Supaya patungan Uber gitu. Karena kalau naik kereta enak sih, tapi oper-opernya lumayan gitu loh. Gitu. Jadi apa namanya di sana itu saya akrab dengan teman-teman orang Indonesia. Kita kan berenam di sana. Kami berenam. Tapi saya pun juga sering jalan sendiri. Karena bagi saya itu challenge. Walaupun dengan bahasa Inggris yang menurut saya pas-pasan, tapi ini, oh iya itu dia bilang ini, Helen, pelajari satu tarian dari Papua. Siapa tahu kamu ajar apa, gitu. Iya, nanti ada acara cultural exchange. Kamu mau Oh ajar kalau mereka apa? Pertukaran zaman budaya. sekarang ini patola, Apa? Apa itu? patola, patola. Kakek Helen tahu Aku nggak ngerti. Hmm, coba kamu ajarin eh, itu deh. dance-nya anak-anak Papua. Ya udah, kamu ajarin mereka tuh nanti. Kemarin itu yang kemarin paling terkenal tuh yang dari mana tuh Helen yang goyang ke kiri, Oh, putar mau ke ya, kiri. kayak oh itu Nah, itu yang paling viral banget ya. mereka senang sekali tuh ya. Mereka senang sekali. Jadi setiap acara gathering pasti itu ada. Tapi jangan terus lah, yang lain lah. Gitu. Patola juga bagus itu kan anak Afrika dan Iya Kolombia. loh, orang-orang Kolombia ini suka goyang, Iya, iya, iya. suka Eh, goyang. tahun Terus, ini oh kita iya, awardingnya kurang ini kak, kita agaknya kayaknya kebanyakan orang, kalem-kalem semua dari Papua nih, kita bertuju ini nih, kamu kan belum anak-anaknya tahu kan. gitu Belum udah sering mereka ketemu. kan enggak, karena kan kemarin kan kalian dalam kondisinya kan sedang memperebutkan slot. Sekarang kan Mungkin sudah kayak ya, relax gitu kan. mungkin Iya, ya lagi jadi harus bersaing juga jaga. mungkin ya. Iya. Iya kan lagi memperebutkan slot. Lagi rebutan slot ini. Nah, sekarang kan sudah lepas bebannya. Harus ini, harus apa namanya? Mulai untuk membuka diri gitu. Kalau kami kemarin saya, Helen dan beberapa semua teman yang state-nya sama, kita sudah mengakrabkan diri pada saat PDO. Jadi ketika kami ketemu di sana, kami sudah ya udah cekakak cekikik gitu, sudah ketawa, sudah merasa iya, they are my family gitu. Iya, Gitu. bakalan Jadi di sana nanti kalau bisa kamu nabung di sana mereka. jadi nanti kalau PDO, jangan kamu ama menunjuk, tapi harus bergaul dengan teman-teman di satu state kalau bisa. Gitu.
Itu yang betul, betul dibilang Helen. Akan berasa akrab sekali gitu. Oh iya, kita ini sering ada acara namanya masak, acaranya masak. Dan kita sering pakai apartemennya Elvis. Ini teman Elvis ini, dia dari Kupang. Dan kita sering ke rumahnya, bawa bahan untuk dimasak. Pokoknya sedikit-sedikit ke rumahnya Elvis masak. Karena kita lihat teman-teman roommate'nya Elvis ini welcome kedatangan kami. Kita mau heboh kah? Yang penting ketika kita masak, kita ajak mereka untuk makan. Jadi makanan itu mendekatkan kita dengan banyak orang. Betul. Setuju. Kamu bisa masak nggak? Bisa. Oh, jago sekali. Oh iya, berarti Kenapa itu bisa? sebagai itu bisa saranamu untuk mendapat banyak kawan. Itu sebagai saranamu untuk mendapatkan Aku banyak kan udah kawan. planning tuh Kak, pengen kayak nanti masak makanan Indonesia terus bagikan mungkin ke supervisor, ke teman kampus. Nah, nanti Ya ada orang-orang yang acaranya. Nanti pada saat nanti biasanya itu apa ya? Yang terdekat Thanksgiving kalau nggak salah. Nah, itu kamu bisa Thanksgiving, show off di iya. situ bakal. Iya, di situ bisa. Atau nanti biasanya ada juga pertemuan awal-awal ini. Kamu bisa show off yang ini, kebisaanmu. Jadi, saranku ya, Jordi, nanti kalau di sana itu usahakan, ya kalau aku bilang sih, jangan fokus belajar, jangan hanya fokus dalam kamar, belajar. Ingat loh, waktumu di sini tuh hanya sebentar. Jangan, Betul. kalau bisa Explore. jangan langganan Netflix deh. Jangan langganan Netflix. Karena kamu akan terkurung dalam kamar, nggak ngapa-ngapain, gitu. Terus yang ketiga, banyaklah ikut ini klub-klub di kampus. Itu saranamu lihat kayak gimana sih di sini situasinya, gitu. Jangan nggak enak kak, nanti nilaiku turun. Nggak apa-apa nilai turun. Itu kan juga, ya kalau kasarannya kan, yang kita kejar kan sekarang bukan grade-nya, yang kita kerjakan experiences-nya, pengalamannya. Aku aku bakal udah mikir kayaknya harus dapat 4.0 sih. Strike A Jangan, semua. nggak. Kalau kamu kejar itu, kamu nggak akan bersosialisasi, gitu. Bener. Jadi saranku nanti kan sering akan ada pameran klub-klub di kampus. Nah, di situ nanti kamu cari klub-klub yang sesuai apa passionmu. Terus apa namanya? Kalau ada kegiatan ekstrakurikuler ikut gitu. Kalau saya hobi main biliar, saya Aku sering mau rugby. campur aja saya minta. Hah? Rugby. Yang enggak. Kalau saya kan hobi apa suka main biliar, ya udah saya main biliar di situ. Jadi di kampus Anandel itu ada meja biliar, ada ruangan untuk games, ada ruang, kerennya kampusnya ada ruangan untuk games. Oh, bukan kasino ya? Bukan. Terus ada juga kayak layar-layar, ada bioskop kecil juga gitu. Jadi keren sih di situ menurutku. Terus usahakan kamu rajin-rajin volunteer yang jangan terlalu jauh tempatnya, supaya nggak cepat habis duitmu. Oh, volunteer itu berarti ini ya, transportasinya bukan penyelenggara yang nanggung ya, Tanggung kita tetap sendiri. yang nanggung ya. Iya. Terus eh, usahakan kalau misalnya kamu internship, magang, dapat makan. Kita minta dibayar nggak bisa ya, kan udah perjanjian ya. Oh nggak boleh, Harus kamu ini nggak ya. boleh terima uang. Kamu ketahuan terima uang, kamu dideportasi loh. Ketat ya. Iya, oh iya itu ada Andris. Dia kebetulan dia fire department dari Freeport. Dia sering dapat penghargaan tuh, memang bahasa Inggrisnya keren. Mungkin karena dia juga kerjanya sama bule ya di Freeport sana. Dia sering dapat penghargaan nih. Dia di fire department di Freeport. Iya. Jadi maksud saya ini apa sebagai masukan aja untuk kamu, kalau bisa jangan kejar nilai di sana. Yang kamu kejar experiences-nya, pengalamannya. Kita bukan 5 tahun di sana, nggak sampai 1 tahun sih menurutku, begitu. Bisa dalam Rugi kalau bentuk kamu. lain uangnya. Maksudnya gimana tuh Kak? Bisa dalam bentuk lain uang. Oh, karena setahu kalau oh berarti nanti ketika kita mau apply internship itu emang kita udah bilang dari awal ke mereka gitu. Itu nggak boleh kita nggak boleh dibayar gitu. Ke Atau internship gimana? nggak terima duit, Di nggak semua terima tempat duit. emang di Yang saya tahu begitu seluruh. ya, yang saya tahu Oh, ya. Karena kan mereka nanti, loh, kita ini datanya di Amerika terbaca loh. Kita pakai visa apa di sana, ngawur aja kamu. Maksudnya apa
sih itu dalam bentuk lain uangnya. Ntar saya juga. Oh, ya ini Oh, Kak Devir. Devir ini di VOA, di Washington DC. VOA. Pernah dengar VOA kan? belum, aku belum pernah dengar. VOA itu kayak apa? Kayak news TV. Oh, oh, tahu 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 tahu. Voice of America. Iya, Oke, 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 oke. dia Pernah, dapat pernah tahu. kartu transportasi untuk setahun. Jadi dia nggak pusing, karena kan lumayan juga di Washington DC, Pak. Kalau transport pergi pulang, gitu. Kalau memang Devir sudah punya rencana, dia harus di VOA, makanya dia dapat itu. Gitu. Sorry, Oh, saya aku mau tanya. nanya soal Uh, sistem magang nih, hmm, Kak. Aku ingat, kenapa? untuk sistem apply magang nanti ini, itu dipilihkan kampus atau kita terserah kita mau explore dimanapun itu untuk Cari magangnya? sendiri, Pak. Cari sendiri. Cari sendiri. Iya, banyak kok. Terus mereka tuh senang kok terima internship. Nah itu, kalau yang lain ini apa? Voucher makan dan nonton bioskop selama 3 bulan. Ini yang di mana? Sis, yang Korea itu. Yang opa-opa itu. Ya. Ini Sis Helen sampai latihan tari loh. Tari-tari Korea, Kak. Disco Korea, Kak. Dia main Korea minded jadi. Gitu. Voucher, oh dapat voucher Kalau makan. Oh banyaknya ini magangnya cari bentuk uang sendiri. nih. Jadi nggak harus melulu tentang uang gitu ya. Ibaratnya kayak pasti bakal dapat banyak itu ya untuk bayarannya gitu. Iya. Nggak boleh kita terima cash, ngawur aja. It's not allowed. Nggak boleh ngawur aja. Kita visanya tuh visa J1 loh. Nggak boleh kita terima duit. Gitu. Makanya maksudnya gini, kalau saya kemarin itu banyak ikut sosial, dapat social host. Jadi untuk keperluan having fun versiku ya, kayak makan-makan, mencoba halal baru ke sana kemari, ada yang handle lah ya, seperti itu. Ada yang handle lah ya, ada yang antar jemput lah. Dan mereka tuh welcome loh untuk antar jemput kita. Nah, itu mereka sudah handle. Jadi uangku tuh saya save. Jadi ya kemarin bisa lah kita pergi ke beberapa state gitu. Terus kemarin itu, thanks to God, pernah dengar lagunya nih nggak? Ke Bless the Lord of my soul, pernah dengar itu Hmm. nggak? Ya. Jadi pernah waktu itu saya pergi ibadah ke gereja yang native semua lah. Terus kebetulan sebelahku itu namanya Hana, dia yang bawa saya ke gereja itu. Dia kaget lihat saya. Ferdi, kamu do you know this song? Ya, I know. Why? Terus, oh oke. Saya nggak tahu kenapa dia tanya seperti itu. Ternyata dia itu mau nawari saya ikut kegiatan kepemudaan, kerohanian yang per 4 tahun sekali di Amerika, pergi ke state namanya Missouri. Dan itu untuk ikut kegiatan itu saya harus bayar 600 US dollar. Terus saya bilang begini, minta maaf, saya tidak punya alokasi dana untuk kegiatan itu karena too much loh ya, 600 US dollar. Hanya untuk kegiatan selama seminggu di Missouri. Akhirnya apa? You know, dia melakukan penggalangan dana di gerejanya untuk saya pergi ke sana. 600 US dollar. Itu belum transportasi selama di sana, belum makan selama, belum lagi akomodasi. Dan saya hanya datang bawa badan gitu. Jadi orang Amerika itu mempelajari kalau kita dapat yang memang apa ya, genuine, ya dia akan lakukan menurut dia, oke, kamu kayaknya oke. Bayangin ya, saya tidak ada rencana ke Missouri. Missouri ini sepi menurut saya. Pernah dengar Missouri nggak? State Missouri. Pernah, tapi kayak sekilas ini doang sih. Nggak Oh sampai ya. explore. Ya udah, akhirnya saya pergi ke sana dengan pembiayaan dari jemaat satu gereja di Virginia yang mengusahakan Sapahana. Saya baru tahu karena selesai kami pulang dari sana, kami disuruh say thank you sama jemaat, disuruh nyanyi kami, nyanyi lagu bahasa Inggris di depannya jemaat untuk say thank you karena yang dibiayai bukan hanya saya, ada beberapa internasional student juga. Ayo kita say thank you dengan menyanyi lagu worship oke. Dan di Amerika kebanyakan mereka tuh selesai ibadah lalu makan. Iya, iya, iya. Sama kayak di New Zealand waktu aku juga tuh. Kebanyakan gitu kayaknya mungkin western lifestyle ya kayak Iya, makan-makan terus mereka. terlalu makan. Itu caranya mereka untuk ya, kayak fellowship gitu loh, cerita, tanya kabar. Dan bagusnya lagi, mereka selalu tanya, pulangnya naik apa? Nah, nanti kita dianterin pulang. Jadi mereka akan tanya, tadi kesini sama siapa? Nanti udah yang satu arah deh, gitu.
Itu yang saya kayak nggak habis pikir gitu, dengan cara pikir mereka. Kok bisa ya, baru kenal bisa nawarin, nyantrin ya, kalau nggak terdekatnya kamu, misalnya gini, mungkin nggak diantarin sampai apartemen kita, kamu terdekatnya di mana? Nanti barengan deh. Gitu loh. Itu yang saya nggak habis pikir, bisanya gitu loh. Gitu. Jadi kamu nanti jangan fokus hanya melulu di kampus ya, mungkin eh, pride ya untuk kamu nilai gede, tapi what for? Itu apa? Gitu. Kalau saya sih saya kejar experience-nya. Oh jadi gini, ada cerita lucu nih. Saya punya teman namanya Alan. Sis, saya remember Alan? Dia ini kerja di Freeport. Jadi kami dua ini HP-nya, HP-HP jadul lah ya, saya sama Alan ini. Nah, kami dua berangkat nih, memberanikan diri. Kita pergi ke Walmart yang nggak tahu di jalan apa, di Washington, kali mana saya lupa. Terus kami salah baca aplikasi bis di HP. Sama-sama kita on ya saat itu. Salahlah kali masuk bis. Nah, karena kita salah, jadi kita pergi ke bukan halte, kayak terminal ya. Terminal bis. Terus kita ragu-ragu, ini bener nggak ya? Uh, enggak ya. Akhirnya kita tanya ke drivernya, ke bus drivernya. Terus singkat cerita, kita cerita kisah kita. Kamu tahu what's next? Dia turunkan semua penumpang. Dia bilang, all of you move to another bus behind me, di belakang saya. Saya akan antar dua orang ini ke alamatnya berdasarkan rutenya dia. Jadi bis itu menurunkan semua penumpangnya untuk saya dan Alan. Diantarkan ke alamat tujuan. Kita mau pulang ke apartemen, tapi kita salah. Bolak-balik salah naik bis. Akhirnya saya nggak tahu kita dapat apa, blessing in disguise apa ya, berkat dalam suatu musibah. Ternyata sampai-sampai pikir sama Alan gini, Alan, ini sopirnya mabuk nggak ya? Saya pikir begitu. Ini sopir mabuk nggak ya? Bisa-bisanya penumpang sudah 15 orang di dalam diturunkan demi kami berdua. Terus dia bilang gini sopirnya, oke, rute saya mentoknya di sini. Jadi saya turunkan kalian semua di sini ya. Kan kalau saya lihat alamat kalian itu sudah sekitar 100 meter saja dari sini. Kalian tinggal jalan. Udah. Jadi rajin-rajinlah menyapa dengan mereka. Rajin-rajinlah say hello. Di sana tuh yang saya sukanya, mereka always easy to say thank you, good morning, how are you doing? Selalu. Enak banget. Jadi ramah lah, be friendly sama mereka. Karena nanti itu akan kembali ke kamu gitu loh. Kan yang saya kaget itu pada saat supir bus ini gila loh. Dia berhenti di terminal hanya untuk naikkan penumpang, tiba-tiba diturunkan karena kisah kami. Kami dari tadi saya bingung cari bis. Memang bis ini arah ke kami, tapi saya nggak tahu, saya nggak meminta supir bus itu untuk ngantar kami spesial itu. Jadi selama pemberhentian bis halte, dia nggak pernah tuh ambil penumpang. Dia laju. Itu bagusnya di sana. Jadi kalau di sana usahakan kamu punya power bank ya, punya power bank. Karena apapun hidup kita selalu pakai aplikasi Pak, pakai aplikasi. Kalau HP-mu mati selesai, HP-mu mati selesai. Nah waktu kamu bicara tadi tentang tipping ya, tipping ya, ya. Jadi saya pernah ke New York, terus saya sama Helen, kita bertiga, saya, Helen, Helmi. Helmi sekarang sudah kerja di Jakarta. Kalau Helen sekarang lagi di Australia kan. Buat YouTube channel. Hah? Itu suruh Helen buat YouTube channel. Saya nanti Ya TikTok sudah. coba Ya Helen, you TikTok. inspire me, Helen, you inspire me. Nah, jadi waktu di New York ini kita makan ke Chinese food. Kita tippingnya seperti biasa, kalau namanya tipping kan seikhlasnya ya. Taruhlah kita di bowl yang disediakan mereka. Dan you know what happened? Kita dikejar. Kita bilang nih, why? You don't tip us. Enggak, kami kasih. Ternyata di New York, tipping itu harus sudah ditulis. Harus kasih $5 atau $7 gitu loh. Nggak boleh hanya $1, $2, nggak boleh. Jadi, usahakan kemana-mana kamu harus bawa uang kecil. Kalau di Virginia masih oke, masih terima $2, $3. Tapi kalau di New York sudah dipatok. Minimal $5. 5 ke 7 waktu itu. Karena saya dikejar sampai di depan kasir. Susah sudah keluar. Sudah dorong pintu mau keluar. I push. And then the waiters teriak. Saya kaget kan.
Saya pikir saya Oh ya. salah apa kak? Ternyata tippingmu kurang. Malu saya sama teman-teman itu. Itu Helen bilang tuh berasa dipalak itu. Jadi kalau di New York itu ya ini. Jadi kehidupan di New York saat itu yang saya lihat 3 times ya daripada di Virginia. Oke, let's see. Saya kan suka minum kopi di McDonald. Jadi kalau di McDonald itu kopi sekitar $2 something lah ya. $2 something. Tapi memang kopinya enak sih di McD di Amerika. Nah, waktu di New York, saya kan ngantuk kan, karena memang kita datang tuh masih musim dingin. Apa ya? Setelah winter tuh apa ya? Masih musim gugur. Masuk musim semi kalau habis winter. Nah, Peralihan semi musim. itu kan dingin ya. Semi itu kan dingin ya. Hmm. Nah, saya, Helen, sama Helmi mojok ke McD di New York, dekatnya Times Square. Kita masuk, dan kamu tahu, itu kopi yang biasa di Virginia saya minum $2, di sana saya bayar $6 sekian. Include tipping belum? Oh enggak. Oh sudah. Kalau tipping kalau di McDonald sudah termasuk di dalamnya nota. Kalau restoran Chinese food kita disediakan tempat untuk tipping. Itu. Jadi hati-hati. Jadi yang saya pelajari di sana itu kebanyakan tipping itu apa ya? Mereka sediakan tempat. Kalau di daerah Virginia, Washington. Tapi kalau yang di New York yang itu saya baru tahu, mereka sudah patok. Gitu. Jadi maksud saya gini, Jordi ngomong sebentar lagi kamu berangkat tuh ke sana, mulai listing apa yang kamu cari. Dan saya hanya ingatkan, jangan fokus dengan nilaimu. Ya Helen, ayo, do you agree with me Helen? Karena Helen tuh juga nggak fokus sama nilainya, dia pasrah dengan IPK-nya. Helen bahasa Inggrisnya dia ciamik loh. Wow, gitu. Iya sih, Dia bilang, waktu di videonya keren sih, di video YouTube-nya. iya, dia sudah nggak fokus dengan nilainya. Nah ini, yang penting, lulus mbak, gitu. Karena kan mungkin dia punya another step ya, kayak mau ke kayak sekarang kan dia ke Australia. Iya, kayak gitu. Jadi maksud saya, makanya kenapa saya suka sharing ini ke teman-teman CCI. Ya saya tidak salahkan kalian kalau kalian cari knowledge ilmu, tapi yang kalian harus rasakan tuh experience-nya, ini pengalamannya. Kalau kalian fokus di nilai, artinya kalian akan di rumah tuh rugi. Gitu. Tuh, kan? Kalian bilang tuh sama aku, rugi kalian kalau hanya fokus di nilai, karena kalian akhirnya nggak kemana-mana. Gitu. Karena nanti, maaf kata nih ya, nanti mungkin kalau di PTO kalian akan fokus di grade. Karena waktu zamannya saya PDO, mereka fokusnya ke sana. Tapi ternyata kan waktu kita sudah di TKP, kita nggak bisa begitu. Gitu. Ya tapi blessing in disguise. Ngomongnya gimana ya? Blessing in disguise. Saya punya teman yang saya bilang tadi orang India kan. Dan ini salah satu orang yang membuat saya tidak betah di apartemen. Dan saya tidak akhirnya karena apa? Kalau dia telepon di kamar dan dia suka setel musik itu keras-keras, nggak mau pakai headset dia. Nah, gara-gara dia membuat saya tidak betah di apartemen, akhirnya saya betah di luar. Jadi saya cari volunteer sebanyak-banyaknya, saya tidur di perpustakaan, saya cari teman sebanyak-banyaknya di kampus. Gitu. Saya keluar apartemen jam 6 atau setengah 7 pagi. Karena saya kejar bis. Saya nyampe apartemen jam 10 atau jam 11 malam. Itu pekerjaan saya setiap hari. Dan saya menikmati itu. Dan saya nggak merasa rugi. Malah sebenarnya kalau misalnya saya ada kesempatan lagi, saya pingin sih ke sana gitu loh. Karena yang aku bilang, experiences-nya. Dan kalau menurut saya, orang Indonesia, kondisi seperti sekarang ini, kok. Kalau dibilang kita smart kok. Kita kalau melakukan apapun itu, mereka puas dengan apa yang kita, kan kita sering volunteer kan, dan mereka okay, you're good, oke, berarti kita memang bisa gitu loh. Udah Helen,